Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, guys, welcome in the third meeting. Ya, ini meeting ketiga untuk mata kuliah micro teaching. Oke, pembahasan kita pada meeting kali ini yaitu lanjutan dari meeting sebelumnya tentang kurikulum, begitu ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang kurikulum 2013. Nah, pada meeting hari ini kita akan lanjut untuk mendiskusikan apa itu kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Nah, sebetulnya kalau dari segi pengertian, ini tidak begitu jauh dari kurikulum 2013 yang menekankan pada pendidikan karakter seperti itu ya. Nah, hanya saja dalam kurikulum merdeka ini memiliki beberapa karakteristik yang agak berbeda. Di antaranya, pembelajaran berbasis project untuk pengembangan soft skill dan karakter. Kemudian yang kedua, fokus pada materi esensial, sehingga ada waktu yang cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan juga numerasi. Dan yang ketiga, ini yang paling berbeda dari kurikulum-kurikulum yang lain, yaitu fleksibilitas ya bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan juga muatan lokal seperti itu. Jadi ini lebih fleksibel ya dalam kurikulum merdeka. Tanggung jawab pembelajaran ini diserahkan sepenuhnya ke sekolah ataupun guru pengampu pelajaran tersebut. Oke, selanjutnya end goal atau tujuan akhirnya yaitu mengatasi krisis belajar atau learning crisis. Ya, membangun sekolah atau sebagai tempat belajar yang aman, inklusif dan menyenangkan, mengetaskan gagap literasi dan juga numerasi. Nah, ini tujuan akhir daripada kurikulum merdeka. Oke, selanjutnya mengenal jenis dan bentuk penilaian dalam kurikulum merdeka. Yang pertama ada penilaian formatif, penilaian sumatif, ya. Nah, apa sih penilaian formatif ini dan apa tujuannya? Jadi tujuan penilaian formatif adalah untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran itu sendiri. Dan kemudian untuk penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar ya, sebagai dasar penentuan kenaikan kelas ataupun kelulusan dari satuan pendidikan. Nah, untuk penilaian hasil belajar peserta didik ini dapat berbentuk tes tulis, bisa juga praktek, penugasan portfolio, dan atau bentuk lainnya, gitu ya, yang sudah ditetapkan oleh sekolah itu sendiri. Ya, sama halnya dengan kurikulum 2013, kurikulum merdeka juga ini menitik beratkan pada pengembangan karakter ya atau dikemas dalam profil pelajar Pancasila. Ya, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang masa gitu ya, sepanjang hayat ya, kompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, inilah yang menjadi keunggulan daripada kurikulum merdeka. Nah, dalam kurikulum merdeka ini ada beberapa fase. Oke, yang pertama ada fase pondasi. Nah, ini untuk setara dengan PAUD gitu ya. Kemudian fase A ini untuk kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar. Fase B untuk kelas 3 dan kelas 4 sekolah dasar. Fase C untuk kelas 5 dan kelas 6 sekolah dasar. Fase D kelas 7, 8 dan 9. Ini sekolah menengah pertama. Kemudian fase E untuk kelas 10 di SMA ya atau sekolah menengah akhir. Dan yang terakhir ada fase F. Nah, fase F ini untuk sekolah kelas 11 dan 12 SMA.
Nah, kemudian apa sih keunggulan daripada kurikulum Merdeka ini sendiri? Yang pertama adalah lebih sederhana dan mendalam, ya, karena memang kurikulum Merdeka ini fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya, gitu. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan juga lebih menyenangkan pastinya. Ya, karena memang pada kurikulum Merdeka tenaga pendidik diberikan wewenang penuh terhadap materi-materi apa yang akan dipelajari oleh siswa sesuai dengan lingkungannya masing-masing. Kemudian yang kedua, ini lebih merdeka, ya. Jadi peserta didik tidak ada program peminatan, ya. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Nah, kalau dari sisi guru mengajar sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik, gitu ya. Dan juga ada kemerdekaan sendiri untuk sekolah, ya. Sekolah memiliki kewenangan berwenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum pembelajaran sesuai dengan karakteristik pendidikan peserta didik masing-masing. Seperti itu. Jadi lebih merdeka atau lebih bebas gitu ya. Nah, ini yang terakhir, keunggulan kurikulum Merdeka ini lebih relevan dan juga lebih interaktif tentunya. Proses pembelajaran melalui kegiatan project memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, isu kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Karena memang pada kurikulum Merdeka ini yang lebih ditekankan adalah pembelajaran berbasis project gitu ya, atau kita kenal dengan PJBL. Nah, ini akan meningkatkan kreativitas peserta didik tentunya. Nah, selanjutnya, jadi apa sih perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka itu sendiri? Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, di sini ada kurikulum 2013 dirancang berdasarkan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Sedangkan kurikulum Merdeka ini tujuannya menambah pengembangan profil pelajar Pancasila. Oke, selain dari sisi kurikulum yang berbeda, gitu ya, atau tujuan kurikulum yang berbeda, ternyata ada juga perbedaan pada jam pelajaran, di mana kurikulum 2013 ini diaturnya per minggu, begitu ya. Tapi kalau kurikulum Merdeka ini untuk jam pelajaran diaturnya per tahun. Seperti itu. Nah, ini karena diaturnya per tahun, ini cenderung memberikan kebebasan kepada sekolah dan juga kepada tenaga pendidik untuk mendesain capaian pembelajarannya masing-masing. Nah, selain itu ada juga proses pembelajarannya. Ternyata ini berbeda juga antara kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka, di mana kurikulum 2013 lebih mengutamakan kegiatan pembelajaran di kelas. Tapi pada kurikulum Merdeka, proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan serta kemampuan guru dan murid yang diajar, gitu ya. Jadi proses pembelajarannya lebih bebas seperti itu. Nah, perbedaan yang terakhir adalah penilaian. Nah, dalam penilaian ini, kalau dalam kurikulum 2013, penilaian berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama ada aspek pengetahuan atau aspek kognitif, ada aspek keterampilan gitu ya, psikomotor, dan juga aspek sikap, aspek afektif, dan juga aspek perilaku. Nah, ini
cukup berbeda dengan penilaian yang diterapkan pada kurikulum Merdeka yang dimana kurikulum ini mengutamakan penguatan profil pelajar Pancasila, juga kegiatan intrakurikuler dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dari sini kita bisa melihat beberapa perbedaan yang di antara kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka. Oke, untuk materi meeting ketiga kita, that's all. Dan saya harap teman-teman bisa menyelesaikan resumenya sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.